Orang pelit itu adalah orang yang melihat sesuatu yang diinfakkan itu rusak. Ngerti nggak? Ketika dia menginfakkan, ketika dia menggunakan, habis. Ya. Jadi kata dia ketika dikasih, habis. Ya ntar kalau dikasih kurang gua. Itu namanya pelit tuh. Ya. Wa ma amsaka syarafa. Dan apa yang ia tahan, apa yang ia pegang itu akan mulia. Pelit itu berarti itu. Ya, pelit itu an yarar rajulu ma anfaqa talafa wa ma amsaka syarafa. Ketika ngasih, ya udah dah gue nggak punya lagi, habis dah. Takut habis. Merasa bahwa yang diinfakkan itu yang habis. Itu. Justru ketika dia nggak berikan, justru itu syaraf, itu kemuliaan, nggak berkurang, malah nambah. Gitu. Padahal, dia bagi dirinya gitu. Bagi diri dia. Jadi ketika kita misalnya punya duit, lalu kita mau ngasih orang, ya habis dari gua, pelit berarti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha yubghidul bakhila fi hayatihi as-sakhiyya 'inda mautihi. Sesungguhnya Allah membenci terhadap orang yang pelit di dalam hidupnya dan dermawan ketika matinya. Dalam hidupnya pelit, ketika mati dermawan. Gimana ketika mati dermawan? Ketika hidup, dalam hidupnya pelit, ketika mati dia dermawan. Kan ketika mati dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya, seolah-olah, ya. Jadi artinya ketika orang itu sudah mati, dia sadar bahwa tidak ada yang dia miliki, dia nggak punya apa-apa lagi, udah. Gitu. Nggak ada yang dia bawa. Mau ngasih apa ge, terserah aja udah. Hah? Ya, jadi jangan sampai kita dalam hidup pelit, ketika mati dermawan. Ya, jangan sampai. Ya, artinya ketika kita mati itu udah harta yang kita miliki dikasihin orang, diapain itu, kita nggak ngapa-ngapain itu. Kita udah nggak bisa. Jangan dikasih itu nggak bisa udah. Umpetin itu udah nggak bisa udah. Hah? Jadi berebut lah. Diambil sono, diambil sini, udah bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ya makanya ya Allah murka, ya. Murka. Ya. Allah marah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Dua perkara yang tidak akan pernah berkumpul di dalam diri seorang mukmin. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ya. Pelit dan akhlak yang buruk. Ya. Jadi seorang mukmin ini tidak akan ada kepelitan, enggak punya apa? Akhlak yang buruk. Jadi kalau ada yang akhlaknya buruk berarti seolah-olah nggak mukmin. Ya, kalau orang pelit berarti seolah-olah bukan mukmin.
Artinya Rasulullah sangat mewakili seorang mukmin itu nggak ada yang pelit, nggak ada yang akhlaknya buruk. Ya. Jadi kalau ada yang akhlaknya buruk berarti oknum. Oknum mukmin. Hati-hati tuh. Ya. Kalau ada yang pelit berarti oknum mukmin. Banyak oknumnya. Ya. Nah ini artinya kita sering bilang, jadi ketika ada orang mukmin yang melakukan keburukan, Rasulullah udah menyatakan itu bukan buruk. Artinya kemukminan itu tidak bisa dirusak oleh oknum-oknum itu. Jadi nanti ketika ada orang mukmin yang nauzubillahi min dzalik pelit, ada yang akhlaknya buruk, itu jangan mencemarkan nama baik mukmin, itu maksud Rasul. Ya. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir, apalagi sampai memutuskan bahwa wah, orang Islam itu buruk, orang Islam itu akhlaknya jelek. Bukan itu Rasulullah. Jadi kasih Rasulullah sampai berani menyatakan seandainya ada orang mukmin yang begitu, itu berarti bukan. Itu maksudnya. Ya, sehingga kita nggak bisa mengeneralisir. Alhamdulillah misalnya, seandainya ada orang mukmin yang korupsi misalnya, nah kita nggak bisa bilang dasar orang Islam korupsi emang wajar lo, nggak boleh. Ya, jadi ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan korupsi, ya dirinya sendiri, bukan jangan bawa Islam itu maksudnya. Karena Islam nggak pernah mengajarkan. Tapi menurut hakim itu berkelakuan baik. Gimana? Menurut hakim yang kemarin itu berkelakuan baik. jadi pertimbangan gitu. Kelakuannya korupsi. Mana ada orang korupsi baik? Ada orang korupsi baik. Berkelakuan baik. Aduh, Ampun. ampun. Masuk tel. Dulu. Lah iya, bagaimana? Saya cerita kawan itu. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi begini. Ada kawan cerita, jadi dia ini pekerja OB gitu di satu instansi. Itu kerjaannya itu jadi DKM, jadi tukang bersih-bersih masjid. Itu orang semua ngira dia orang baik. Gak ada yang mengira bahwa dia orang yang buruk. Tahu-tahu tuh itu setiap ternyata laci itu setiap ada duit itu pasti hilang 15 juta, 10 juta itu. Itu orang enggak yang kehilangan enggak cerita gitu. Yang ngambil juga merasa aman. Ketahuannya pernah ada duit pribadi rupanya hilang 5 juta. Ngomel-ngomel cari-cari tuh. Uang saya ditaruh di itu 5 juta hilang gitu. Diselidik punya selidik, ada CCTV. Jadi CCTV itu cuma ada kan kalau instansi pemerintah biasanya ada lorong doang. CCTV-nya di lorong gitu. Nah rupanya ini orang kok bersih-bersih ruangan itu yang seharusnya ruangan itu bukan dia yang bersihin. Dia ruangan bersihin dia bukan di situ, di tempat yang lain. Gitu dicek. Ngaku akhirnya. Ternyata ngaku itu udah ngambil dalam 1 tahun itu sebanyak dihitung-hitung yang kehitung pada saat itu 450 juta. Coba itu. OB gajinya setahun bangunan 450 juta. Tapi itu mencuri namanya. Lah iya makanya. Bukan korupsi gitu. Lah iya artinya ini orang mengira bahwa dia baik di masjid daerah situ, maksudnya bersih-bersih, jadi imam, jadi azan. Orang semua ngira dia pasti baik gitu. Bersih beneran. Ya Allah, coba itu ya. Jadi artinya ketika ini kita kaitkan dengan ini, dua hal yang nggak pernah tergabung dalam diri seorang mukmin itu. Jadi sepandai-pandai tupai pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai bangkai dia dikubur pasti akan tercium. Nah, artinya kebusukan itu suatu saat pasti akan terungkap. Ya.
Jadi seorang mukmin itu nggak mungkin kayak begitu perilakunya, nggak bisa. Dulu pemimpin terbaik sedunia, sekarang pemimpin terburuk. Nah ya pasti akan tercium, nggak mungkin enggak Mas. Ya. Iya. Jadi Allah itu sayang sama hambanya, ya. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan sekali itu masih ditutupi oleh Allah tuh Pak. Kedua ditutupi itu, pas udah ketiga ya udah. Jadi Allah udah nggak nutupin lagi karena dia udah ke apa? Lewat batas lah. Lah ya artinya Allah tutupin kok masih begitu juga, itu kasarnya begitu. Jadi maaf ini saya kasih tahu nih, termasuk ke diri saya gitu. Kalau melakukan kesalahan cukup sekali udah langsung taubat. Karena kesalahan yang sekali itu sama Allah akan ditutupi oleh Allah. Ya. Jadi ketika Allah menutupi kesalahan kita sudah, jangan melakukan kesalahan yang kedua dan ketiga dan keempat. Taruhlah kedua Mas itu. Maaf saya pengalaman gitu, bocah misalnya mencuri, ketangkap, itu udah pasti pencurian bukan yang pertama. Gitu. Ya. Enggak Pak, ini saya pertama kali Pak. Bohong, nggak bisa kan. Itu sangat kecil kemungkinan orang sekali mencuri terus ketangkap, itu kecil kemungkinannya. Kalau ketangkap itu pasti sudah ketiga, keempat, atau bahkan udah yang keberapa kali. Jadi Allah itu selalu menutupi aib kita tuh. Cuma karena kitanya nggak mau ditutup, kan seolah-olah kayak nggak mau ditutup kalau begitu aib. Jadi wajar kalau kata Rasulullah, khaslatani la yajtami'ani apa? Fi mu'minin. Dua perkara yang tidak akan berkumpul di dalam diri seorang mukmin. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul bukhlu. Artinya ketika orang melakukan keburukan lalu Allah tutupi keburukannya, melakukan lagi tutupi lagi, melakukan lagi, ya sudah, berarti kan pengen dibongkar. Gitu. Ya. Jadi emang kita diajarin agar apa? Enggak mengungkap aib orang lain. Kita diajarin tuh. Urusin urusan sendiri. Yes. Ini kan salah satu hal yang mengajarkan kita. Udahlah, kita kalau ngomongin orang, diri kita sendiri urusannya banyak, kekurangan kita lebih banyak, ngapain mikirin orang gitu. Ya, tapi kan ketika itu sering datang lah, kepikiran juga mau nggak mau kan. Iya. Gitu. Ya. Jadi artinya kembali nih, seorang mukmin itu tidak punya akhlak yang pelit dan tidak punya akhlak yang buruk. Seandainya ada seorang mukmin ngaku mukmin tapi pelit, tapi akhlaknya buruk, berarti oknum. Ya. Oknum. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aqsamallahu ta'ala alla yudkhila al-jannata bakhilun. Alla yadkhula al-jannata bakhilun. Aqsamallahu ta'ala, Allah bersumpah untuk tidak memasukkan ke dalam surga orang yang bakhil. Ya, jadi orang yang bakhil sama Allah nggak akan dimasukkan ke dalam surga. Allah bersumpah. Ya, hati-hati itu, artinya pelit itu emang karakter yang emang Allah sangat benci. Allah sangat murka sama orang yang pelit. Gitu. Kalau kita pikirin, ngapa kudu pelit ya? Karena kita kan emang dasarnya awalnya kagak punya. Terus sekarang kita punyain gitu kasarnya kan. Paham gak sih? Kita awalnya nggak punya, sekarang kita punyain. Ya nggak kan gini, awalnya kita nggak punya, lalu kita punya, akhirnya kita punyain, itu kan masalah. Ketika kita runut dari awal dasar kita hadir ke bumi, apa yang kita miliki?
lahirin punya baju-baju aja. Nah iyalah. Sehingga ketika kita mulai besar, mulai dewasa tuh dikasih dikit-dikit. Ketika dikasih dikit-dikit, kata kita, ini punya kita. Lah punyain kan? Awalnya punya kita bukan? Lah bukan. Kasarnya apa? Dikasih. Kita kan maaf nih. Saya ke Pak Haji Budi ngasih sesuatu tuh. Terus Pak Haji Budi ketika ada orang minta nggak ngasih, jangan. Saya seneng nggak ngeliatnya tuh. Pasti saya bilang, Pak Haji Budi pelit amat ya. Besok mau nggak kasih lagi dah. Itu kita tuh. Ya, meskipun walillahil matsalul a'la, Allah pasti punya perumpamaan yang lebih daripada itu. Cuma artinya secara logika gitu, nggak rasional aja orang pelit itu gitu. Ya, yang tadinya nggak punya sekarang jadi punya. Gitu. Ya, makanya wajar kata Allah, Allah bersumpah untuk tidak memasukkan siapa? Orang pelit ke dalam surga. Pengertiannya pelit di sini itu sama sekali tidak mau berbagi gitu. Ntar di sini ada di belakang. Oke, tenang. Ntar dikit lagi sampai kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda lanjutnya jadi iyyakum wal bukhla. Ya, hati-hati kamu terhadap apa? Pelit. Fa innal bukhla, ini efek buruknya. Ya. Sungguhnya pelit itu da'a qauman, ya, mengajak satu kaum famana'u zakatahum. Akhirnya mereka melarang ya zakat. Enggak mau bayar zakat. Karena diawali dari pelit. Wada'ahum, ya, dan pelit juga akan mengajak mereka faqatu arhamahum. Akhirnya mereka jadi putus tali silaturahim. Bukan saudara tuh karena pelit tuh. Ya, gara-gara pelit jadi berantem sama saudara tuh. Ya, wada'ahum fasafaku dima'ahum, dan memanggil mereka, mengajak mereka, akhirnya apa? Mereka jadi apa? Jadi pertumpahan darah di antara mereka gara-gara pelit. Jadi efek pelit itu sampai kepada perang tuh gara-gara pelit. Ya, diawali dari mereka nggak mau bayar zakat. Lalu selanjutnya ya memutuskan tali silaturahim. Ya di kita banyak Pak. Ya. Gara-gara harta yang kalau kata orang Sunda nggak sepira. Ya. Gitu. Akhirnya pada berantem, putusin tali silaturahim. Bukan saudara gua tuh, begitu tuh. Ya. Gara-gara apa? Pelit. Bahkan sampai kepada peperangan, mereka akhirnya jadi perang gara-gara pelit. Ada apa sungai atau danau, ya, kampung sini ngambil bareng-bareng gitu. Ini maka nggak pengen nguasain semua, akhirnya jadi perang. Lah iya. Lah bareng-bareng ya tuh. Emang punya siapa? Gitu. Ya. Nah, ini pelit itu efeknya sampai ke sana tuh. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khalaqallahu al-luqma fahaffahu bil bukhli wal mal. Ya. Allah menciptakan al-lu'm, cacian. Allah menciptakan makian. Ya. Lalu fahafahu bil bukhl. Lalu Allah tutupi itu, Allah selimuti itu dengan kepelitan dan harta. Ya. Jadi cacian, makian itu ya diselimuti oleh pelit dan harta. Kalau orang pelit kan udah pasti dicaci, nggak ada orang pelit dibanggakan, orang pelit dipuji, diangkat, tuh nggak ada. Orang pelit udah pasti dicaci, celah. Harta pun sama, gitu. Orang yang banyak hartanya dengan orang yang banyak ilmunya itu beda tuh.
gitu. Jadi harta itu lebih kepada ya cacian, meskipun ada di antara mereka yang punya harta namun bahkan jadi mulia karena hartanya. Cuma kemuliaannya itu harus diimbangi itu gitu, dengan kedermawanannya, dengan kebaikannya dan seterusnya. Kalau hanya sekedar kaya doang, itu orang ya, kita kan tiba-tiba di masyarakat kita gitu ya, tiba-tiba ada orang kaya tuh nggak ngapa-ngapain misalnya udah langsung ngomong, wah dari mana itu, jangan-jangan dari Gunung Kidul kan gitu. Nuyul. Iya, ngejagain apa, ngejagain lilin katanya. Nah kan itu kan karena itu lu ambil selimut cacian itu harta gitu. Orang udah ganti mobil, ganti mobil terus dia dari mana dapatnya? Kan udah gitu ya. Apalagi pelit udah pasti itu ya. Nah ini sekarang nih baru Pak Haji Budi, wasuila Al-Hasan radhiyallahu anhu anil bukhl. Al-Hasan radhiyallahu anhu ditanya tentang apa? Pelit. Apa itu pelit? Faqala huwa an yara rajulu ma anfaqa talafa. Orang pelit itu adalah orang yang melihat sesuatu yang diinfakkan itu rusak. Ngerti nggak? Ketika dia menginfakkan, ketika dia menggunakan, habis. Ya, jadi kata dia ketika dikasih habis. Ya ntar kalau dikasih kurang gua, itu namanya pelit tuh. Ya, wa ma amsaka syarafa. Dan apa yang ia tahan, apa yang ia pegang itu akan mulia. Pelit itu berarti itu. Ya, pelit itu an yara rajulu ma anfaqa talafa wa ma amsaka syarafa. Ketika ngasih, ya udah dah gue nggak punya lagi, habis dah. Takut habis. Merasa bahwa yang diinfakkan itu yang habis. Itu. Justru ketika dia nggak berikan, justru itu syaraf, itu kemuliaan, nggak berkurang, malah nambah. Gitu. Padahal, dia bagi dirinya gitu. Bagi diri dia. Jadi ketika kita misalnya punya duit lalu kita mau ngasih orang, ya habis dari gua, pelit berarti itu. Cenderung pada hati ya. Iyalah. Hampir semua karakteristik itu kaitannya dengan hati. Tawakal, muru'ah, qanaah, syukur, itu semuanya di sini. Gitu. Ya. Jadi ketika, ya ini menurut Hasan ya, Sayyidina Hasan, kata beliau, yang dimaksud pelit itu apa? Ketika dia memberi itu habis. Nextnya yang orang yang terbaik. Lah iya makanya. Kan habis itu kita ngiranya makanya. Berkurang dah gitu. Padahal kan logikanya terbalik tuh kan. Agama itu kan selalu memperumpamakan masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Semua yang kamu infakkan itu akan berlipat ganda, nggak ada yang kamu infakkan itu akan habis, nggak ada. Justru ketika memberi itu malah dapat banyak. 700 kali. Sampai tak terhingga. Kan perumpamaannya punya biji satu, tumbuh apa? Batang. Ketika batang ada cabang-cabang, setiap cabang itu punya biji 700. Nah ini berapa cabang ini? Itu. Nah orang yang pelit logika itu nggak masuk. Orang yang pelit ketika ngasih nggak akan tumbuh malah. Ya, bang itu ada. Kita gimana ya, misalnya kita bukan niatnya pengen ngeluarin, tapi belum kesempatan aja itu waktu itu tuh misalnya, tiba-tiba ada kebutuhan, jadi nggak jadi ngasihnya.
Ya itulah makanya khair. Kalau mazhabnya termasuk ini, mazhabnya Imam Abu Hanifah ini saya mengkiaskan aja. Kalau alam ini akan terikat atau tidak. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, seandainya kita punya niat mau puasa nih, Senin Kemis, Senin udah niat mau puasa, tahu-tahu nggak jadi puasa. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu wajib qadha, Pak. Gitu. Mazhab Imam Abu Hanifah, jangan salah tuh. Bermazhab ya, awas ya, mazhab. Walaupun sunnah gitu maksudnya. Walaupun sunnah. Kenapa? Karena sudah punya Niat. niat. Maka saya kiaskan itu. Ketika punya kebutuhan, dia mau niat ngasih, tahu-tahu nggak jadi tuh. Nah itu berarti utang tuh kudunya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah tuh. Ntar kapan-kapan diingetin tuh kudu ngasih. Kalau udah niatnya kita udah niat udah jadi, udah niatnya gitu jadi. Nah itu kan lain itu ntar tuh mazhab yang lain kan, saya bilang gitu kan. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, nah itu wajib. Ya tapi kalau bukan mazhab Imam Abu Hanifah, kita kan Syafi'i, gitu. Ya nggak apa-apa. Akhirnya tadi bilangnya niatul mumin khairun min amali. Karena sesuatu. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi niatnya itu lebih baik daripada pekerjaannya. Iya, tinggalnya banyak. Niatnya terus gitu. Ntar mau tahajud gitu. Ntar mau sedekah gitu, udah niat aja gitu. Akhirnya kata malaikat gedeg juga, ini bocah niat mulu. Niatnya masih azam gitu ya. Ya makanya gitu, makanya Imam Abu Hanifah itu bilang niat itu bukan, bahkan Imam Syafi'i sendiri niat itu bukan di lisan, niat itu maka nuhu al qalb, niat itu tempatnya ada di hati. Maka ketika sholat itu bukan usolli fardhus subhi, bukan. Lafaz niat. Kata Imam Syafi'i, baiknya talafuzkan dulu agar tertanam di dalam hati. Niatnya kapan? Niatnya ketika takbiratul ihram, ketika Allah, bareng tuh di situ tuh. Sholli fardhu subhi. Gitu. Ya. Makanya kalau di Jawa tuh ya banyak kiai-kiai yang Allahu Akbar sampai berapa kali tuh? Ada juga yang kamu datang dari Nah iya, tiba-tiba datang lari dari sono, Allahu Akbar. ini baru. Iya. Kalau ketemu kan suka lama gitu kan. Iya. Ada banyak gitu. Iya, artinya yang penting itu tadi, dia tahu kapan niatnya. Niatnya ketika takbiratul ihram. Ya. Bahkan nanti kalau Imam Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah itu niatnya itu bahkan sampai kepada titik dia berwudu itu sudah niat mau sholat. Sebelumnya itu. Nah iya kan dia wudu mau ngapain coba? Gitu. Kan sholatnya macam-macam nanti dia. Ya kan ketika sholat macam-macam pun kan dia udah tahu wudu juga, dia mau sholat apa udah ketahuan. Udah niat. Ya udah niat itu. Makanya banyak yang itu udah. Lah iya itu makanya nggak perlu sampai dipasin gitu. Karena ketika dia angkat tangan sudah pasti dia mau niat sholat, udah nggak mungkin salah sholat niat. Pikirannya masih kacau itu. Lah iya. Karena masih ini kita takutnya tuh nggak sadar. Kalau ada kan Sadar sama gitu hilang. mau niat johor, tapi pas niatnya jadi asal gitu, jaharnya gitu. Nah itu tuh makanya saya bilang, iya. Ini akhirnya nanti dalam mazhab Syafi'i itu nggak bisa begitu tipikalnya. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah nggak ada masalah, meskipun talafuznya itu asar, tapi tahu itu zuhur gitu. Karena niatnya udah niat sholat johor. Yes. Nah, jadi kembali niat itu tempatnya di mana? Di hati itu. Jadi artinya hati itu semua berbagai macam hal itu adanya di hati itu. Gitu. Ya. Semua karakter-karakter itu kaitannya dengan hati.
Makanya akhirnya kalau nanti belajar tasawuf, termasuk Imam Ghazali, senteran dari berbagai macam hal itu adalah hati itu. Makanya nanti dalam tasawuf itu dikenal 3 langkah itu. Yang pertama kha, artinya adalah takhalli. Takhalli itu apa? Mengosongkan yang buruk-buruk dalam hati. Takabur, riya, bakhil, itu, ya, ujub, ya, itu buang semua, sum'ah, semua nggak buang. Nah itu takhalli namanya tuh. Dengan apa takhalli itu? Ya, mereka takhalli itu dengan apa? Biasanya dengan zikir, dengan ngaji, dengan sholat, dengan ibadah-ibadah, dengan mujahadah. Jadi mujahadah itu diantara apa? Fungsinya adalah untuk takhalli, mengosongkan hati itu keburukan. Jadi keburukan yang ada dalam hati itu dibuang. Gitu. Nah, baru yang kedua tuh setelah takhalli, setelah kosong, maka ada hak tuh namanya tuh apa? Tahalli, isi lagi tuh, hiasi dengan apa? Dengan akhlak-akhlak mulia. Nah, maka tadi tipikal tadi orang nggak bisa tuh Pak, akhlak buruknya masih ada, diajarin akhlak baik, nggak bisa, nggak masuk. Seperti gelas yang sudah berisi lalu disiram, luber. Ya, jadi makanya tadi dibilang la khoslatani la yajtami'ani fi mu'min. Orang mukmin yang sesungguhnya itu nggak akan pernah apa? Terkumpul 2 hal apa? Al-bukhl. Karena di dalamnya sudah penuh keimanan, dalamnya sudah penuh ketakwaan. Bakhil nggak bisa masuk. Gitu. Ya. Nah, kalau orang yang dasarnya bakhil terus dimasuk-masukin, nggak bisa tuh, kudu dikosongin dulu, buang dulu, baru masukin. Nah, yang baru. Gimana ya? Masalah tentang bakhil itu ternyata kalau ahli psikologi segala macam itu memang semacam bawaan Karakter. iya gitu tuh. Jadi karena tes waktu kecil dites gitu kan lewat psikologis itu. Nah kemudian hasilnya karakter anaknya seperti begini, intinya anaknya pelit gitu. Dan sampai gede ya begitu gitu. Gimana ya? Sebetulnya gini Pak, kalau kita mau cerita bahwa ini untuk lagi-lagi kan itu teori ya. Jadi teori itu nggak selalu benar. Gini, kalau kita tadi kita cermati bersama, ternyata pelit itu bukan bawaan. Pelit itu adalah sifat tambahan. Kenapa? Karena dasarnya orang itu pelit karena dia berpikir tadi apa yang ada padanya akhirnya menjadi miliknya. Itu adalah jatah saya, itu adalah milik saya. Sebelumnya dia nggak pernah punya apa-apa. Coba kita semua kita renungkan bareng-bareng apa yang Anda miliki ketika Anda datang. Anda mendapatkan sesuatu dari mana datangnya. Dan ternyata ketika kita review itu benar. Ternyata pelit itu bukan bawaan, sifat tambahan. Kenapa tambahan? Karena dari kecil tuh diajarin sama orang tuanya. Coba dah. Diajarin pelit. Diajarin pelit. Kalau diajarin Coba nih, coba Pak, baik, maaf nih. Kita makan nih, bocah lagi nyuapin bocah nih. Hah? Pas lagi nyuapin bocah, kata bocah enggak. Ntar kasihin bocah nih ya, kasihin tetangga nih. Jadi mau makan dia. Takut. Itu kan diawali dari situ tuh. Udah kita bocah udah agak besar dikit, punya barang jaga, jangan main bagi-bagi bayar orang. Itu kan punya lo tuh. Jadi kita diajarin, Kita nonton ya. ya itu maksud saya. Tapi kalau orang yang sudah sadar, orang yang sudah ngerti bahwa itu semua milik Allah, udah ada lah gitu. Jadi keakuan itu sebetulnya dasarnya keakuan tadi sebetulnya biasa. gitu. Jadi makanya saya bilang ini kalau kayak sifat itu berarti sifat bukan bawaan sebetulnya. Tapi karakter ini
ditanamkan gitu. Kalau itu bawaan semua orang Pak pelit Pak, tapi ternyata nggak semua orang yang pelit, itu masalahnya. Ada kok orang yang dermawan itu, bahkan berbanding kok. Boleh kita lakukan penelitian antara orang pelit dengan orang dermawan itu sejajar. Banyak kita temukan orang itu ketika ngasih itu udah nggak perlu, nggak kenal nggak apa, tiba-tiba ngasih itu nggak punya motif sama sekali tuh. Kalau buang air mah ada motifnya, mules. Udah nggak diingat-ingat bukan kornet kayaknya biarin. Ikhlas. Oke, jadi pelit itu menurut Sayyidina Al-Hasan apa? An yara rajulu ma anfaqa talafa. Ya, dia berpandangan bahwa apa yang dia berikan itu akan habis, akan rusak. Nah, jadi tanam dalam diri kita itu ketika kita ngasih nggak habis, enggak. Gitu. Ya, ketika kita ngasih malah tambah banyak. Justru malah ketika itu kita pegang, kita pendam, bukan malah banyak, justru malah habis, berkurang manfaatnya. Ya. Satu lagi, dikit lagi, wa aslul bukhli hubbul mal. Nah, ini asal dari ya pelit itu adalah cinta harta tuh. Ya. Wa tulul amal, banyak melamun. Nah, ini yang tadi dibilang dari mana psikologi itu, ya itu makanya saya bilang namanya teori belum tentu benar 100%. Teori itu masih bisa dibantah dengan teori-teori lain. Itulah nanti dasar penelitian tuh. Ya. Jadi orang melakukan penelitian itu untuk mengkanter teori orang lain atau memperkuat teori orang lain atau bahkan melahirkan teori baru. Itu dasarnya orang melakukan penelitian. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada ayat mengatakan ma'al fujuraha wa taqwaha, itu apa maksudnya itu? Apa Oke. Dibekali itu kan sejak lahir itu ada ketakwaan dan ada apa fujur. Itu kan awalnya begini. Ayat itu kan diawali dengan fa'amma man bukan. Apa ayat itu? Saksi deh. Iya. Sebelum fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu apa? Wa nafsi wa ma sawaha. Pada jiwa. Sanksi wa duhaha. Terus nahari tajallaha wal laili idza yaghsha wa samai wa mana wal ardi wa taha wa nafsi wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu maksud saya. Jadi gini, Allah itu memberi dua potensi itu. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Gitu. Jadi seolah-olah kalau cerita dasar, orang itu akan melakukan kebaikan, dasarnya kebaikan coba anak kecil. Jadi bedanya kita dengan anak kecil, ketika melakukan kebaikan, melakukan keburukan, mereka mah nggak punya dasar tuh, ya. Tidak tiap ayah toh ngasih, dia mah ngasih be, nggak punya motif. Ketika dia melakukan keburukan pun, dia melakukan keburukan, kenapa disuruh? Anak kecil tuh. Tapi ketika sudah dewasa, orang melakukan kebaikan itu harus ada dasarnya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi ketika melakukan kebaikan itu sedekah, tujuannya apa? Nah, Allah yang perintah tuh. Aflaha man zakkaha. Gitu. Jadi artinya dua potensi ini, ada potensi baik, ada potensi buruk. Ya, Allah memberikan ilham kan gitu. Ilham itu apa ya? Inspirasi. Gitu.
Ilham itu kayak kita mau dikasih look gitu. Jadi ada potensi baik, ada potensi buruk. Nah kalau orang yang membersihkan potensinya gitu, maka itulah orang yang aflah, orang yang beruntung. Tapi orang yang dasaha, orang yang merusak, berarti potensi buruknya yang diaktifkan gitu, maka dia akan khobar, dia akan celaka, dia akan rugi gitu. Jadi nanti dua potensi ini kasarnya yang mana yang mau dibuka, tahu nggak? Ya, kalau yang dibukanya kebaikan, ya emang dasarnya kebaikan. Tapi kalau yang dibuka keburukan, justru ini kerugian, gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi bukan berarti apa keburukan itu adalah dasar kita, bukan sebetulnya. Gini, agak jauh sedikit. Kata Syekh Ibnu Arabi, manusia itu kan terdiri dari unsur rohani dan unsur jasmani itu. Rohani ini bersih, nggak ada kotornya. Dia itu cahaya yang ultraviolet gitu bahasanya. Lalu ketika dia tercampur dengan jasad, mulailah kotor tuh. Maka nanti akhirnya yang mana yang menguasai? Yang kalau yang menguasainya adalah jasad, maka nggak bersih-bersih, kotor terus. Karena jasad itu dasarnya adalah nafsu kotor. Makan, apa nafsu birahi, nafsu mata tuh. Tapi kalau yang dimenangkan adalah rohani, ya, zikir, ngaji, sholat, itu maka yang kotor ini nggak kerasa udah, gitu. Pengen Artinya mana yang ingin diaktifkan oleh kita, gitu. Dan sebetulnya dasarnya, kalau cerita dasar, berarti dasarnya rohani. Karena jasmani ini tambahan, gitu. Nah maka ketika kita bilang pelit itu bukan dasarnya, sebetulnya gitu. Ya. Jadi ketika seseorang fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, Allah memberikan dua potensi kepada kita. Artinya ketika anak kecil melakukan kebaikan, iya dia melakukan baik, tapi bukan karena Allah. Maka kita kalau udah dewasa, jangan kayak anak kecil berbuat kebaikan. Harus qad aflaha man zakkaha. Anak kecil itu melakukan kebaikan sama dengan orang yang kafir melakukan kebaikan. Gak ada nilai pahalanya. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, kenapa? Disuruh. Makanya kata ulama, anak kecil ketika melakukan kebaikan pahalanya buat orang tuanya. Ya karena orang tua yang nyuruh, gitu. Nah kalau orang kafir kan nggak mana-mana pahalanya tuh berarti. Siapa yang nyuruhnya? Artinya kebaikan, siapapun itu yang melakukan tetaplah kebaikan. Cuman nanti siapa orang yang menyuruhnya itu, motif apa dia melakukan kebaikan, nah itulah qad aflaha man zakkaha. Nah, jadi kembali lagi-lagi ini teori ya. Jadi ketika seseorang itu mengatakan dasarnya adalah pelit, teori kita coba cari teori lain, betul atau tidak, gitu. Kita bandingkan teori itu, gitu. Karena kalau dasar manusia itu pelit, menurut saya nggak rasional malah. Kenapa? Karena ketika kita baru lahir itu kita nggak punya apa-apa kan? Coba, ada nggak pelit di situ? Ada nggak dermawan di situ? Nggak ada. Gitu.
Justru itu tadi alhamaha fujurat, punya potensi itu. Yang mana yang mau dikuatin potensinya? Gitu. Ya, kasarnya kita punya barang, yang mana barang yang mau kita kita mau munculkan, nah itu terserah kita seolah-olah begitu. Ya. Nah, jadi kembali ini pertama aslul bukhl itu hubbul mal. Dasar dari pelit itu adalah cinta harta. Nah, cinta harta itu kan baru datang, Pak. Ya kan? Ya artinya sebelumnya kita nggak cinta apa-apa tuh. Watulul amal, banyak melamun tuh. Banyak melamun itu akan melahirkan apa? Itu. Wa khauful fakar, takut fakir, takut miskin, takut susah. Ntar gua kalau susah bagaimana? Itu dasar dari apa? Itu. Ini yang takut kita di satu lagi nih. Wa hubbul walad, cinta anak tuh. Cinta anak juga akan melahirkan apa? Mau ngasih ntar anak gua. Lah iya kan, kalau kita ngasih orang ntar anak gua dapat apa katanya. Orang cuma atu-atunya. Gitu. Kita kan sering lebih memilih buat anak ketimbang buat orang kan? Enggak. Asik. Gitu. Nah ini sesuatu yang ya ini berat ini Pak. Itu jangan dianggap enteng. Ya. Jadi itu dasarnya adalah cinta apa? Cinta harta, banyak melamun, takut miskin, satu lagi apa? Cinta anak. Cinta anak itu dapat melahirkan itu. Apa kata Rasulullah fil hadis? Dalam hadis al-waladu majbanatun mabkhalatun. Anak itu akan menjadikan kita apa? Apa itu? Chicken itu? Penakut. Apa? Penakut itu apa? Khawatir. Chicken itu apa, Pak? Ayam. Iya, ayam itu apa maksudnya? Ayam itu punya karakter apa? Kalau kita naik pengecut ya, kalau kita naik sepeda terus enggak, kita ngambil chicken wing. Apa maksudnya itu? Kan aman gitu. Lah ya kan pengecut kan namanya kan ya. Pengecut, penakut. Anak itu membuat kita pengecut, membuat kita penakut, dan yang kedua anak itu kata Rasulullah membuat kita dua. Karena anak kita bisa jadi penakut, bisa jadi pengecut. Karena anak kita bisa jadi ya. Itu silakan, ini kata Rasulullah loh. Ya. Dan itu kayaknya banyak benernya gitu. Banyak benernya gitu. Ketika kita berani, maaf nih, saya kerja di sini, gaji saya sekian, saya sih nggak ada masalah. Tapi kan anak saya, itu kan, ya kan? Tapi kan istri saya, gitu. Jadi apa? Jadi seolah-olah jadi tameng buat kita membenarkan apa yang seharusnya nggak benar. Gitu. Banyak orang yang korupsi ini ya alasannya karena anaknya minta iPhone, nggak punya duit akhirnya ya itu ya, anaknya minta Rubicon. Nah iya. Ya jadi Allah. Jadi sekali lagi ya, pelit itu dasarnya adalah tadi cinta harta, takut miskin, banyak melamun, bahkan cinta anak pun merupakan ya dasar orang menjadi pelit. Karena pelit itu tadi anyar rajulu ma anfaqa talafa, ya, wa ma amsaka syarafa. Gitu. Pelit itu adalah orang yang berpandangan bahwa apa yang diberikannya akan hilang, akan rusak, akan habis. Apa yang dia pegang itulah yang akan banyak, itulah yang besar. Jama'a amalan wa'addada. Nah, itu. Cukup ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an
ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana. واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون